Lebih dari 100 pedagang aktif berjualan dan hidup di Ruko Mas Kosambi, suatu ikon pasar, pusat perdagangan yang sudah ada di Bandung sejak zaman kolonial. Namun sekarang, kesibukan pasar udah berubah. Pasar yang ramai berakhir sepi, minim pengunjung. Lantas, approach apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan aktivitas ekonomi, mendukung ekosistem, dan 1001 masalah yang ada? Selamat pagi, siang, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya David Christian Saputro dan hari ini saya akan mempresentasikan proyek Living Runway, Flow of Life and Trade, suatu pendekatan baru terhadap tipologi ruko di kawasan Kosambi di Bandung. Proyek ini berangkat dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana ruko bisa kembali hidup sebagai ekosistem sosial dan ekonomi yang terhubung dengan huniannya yang layak, bukan sekedar deretan bangunan yang stagnan. Nah, kawasan ruko saat ini mengalami beberapa isu utama. Pertama, identitas. Ruko kehilangan daya tarik visualnya dan karakter lokalnya. Aktivitas komersialnya repetitif dan tidak memberi pengalaman ruang yang kuat. Kedua, zonasi, di mana pemisahan fungsi hunian komersial dan gudang yang memang kurang jelas pemisahannya. Lalu ada kesehatan lingkungan fisik, berupa sirkulasi yang sempit, minim pengalaman pencahayaan alami, dan nggak ada ruang hijau yang membuat kawasan ini tidak nyaman dan tidak sehat. Lalu minimnya interaksi sosial, ruko sekarang tuh seolah hanya tempat transaksi, bukan ruang yang hidup komunitas. Dan isu ini tuh didukung oleh paradigma-paradigma bahwasanya kita sadar bahwa hunian, komersil, dan komunitas di sini saling berkaitan yang harus mempunyai konektivitas, terintegrasi, dan mampu resilient atau beradaptasi dengan perubahan fungsi sosial dan ekonomi. Lalu ada tiga nilai utama yang menjadi landasan perancangan. Pertama, integrasi fungsi secara ekosistem. Artinya penghuni, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar saling berinteraksi dalam satu ruang hidup yang dinamis. Kedua, community driven revitalization, yaitu menjadikan komunitas sebagai motor penggerak kebangkitan kawasan dan bukan hanya sekedar intervensi fisik. Lalu terakhir ada kesehatan sebagai katalis desain. Dengan memastikan sirkulasi udara, pencahayaan alami, dan ruang hijau hadir di setiap lapisan bangunan, apalagi di huniannya, ini akan mendukung dari apa yang akan dirancang. Nah, dari segala permasalahan tersebut dirumuskanlah tiga utama isu yang pengen dijawab. Pertama, identitas komersial kawasan, ingin menciptakan daya tarik visual dan pengalaman ruang yang menarik pengunjung. Kedua, ada transformasi konektivitas sosial, yaitu menghidupkan interaksi antar pengguna melalui ruang publik dan ruang bersama. Lalu terakhir ada hunian yang sehat dan resilient, yaitu unit hunian yang bisa adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi dan kehidupan sekitar pengunjung dari penghuninya. Nah, dari ketiga fokus itu bisa dijawab dengan teori-teori berikut, mulai dari gimana caranya komersial bisa menggait pengunjung, penghuni yang lebih sejahtera dengan healthy built environment, dan terakhir activity support menggunakan social infrastructure. Nah, ini ada beberapa mood board yang diambil dari berbagai sumber untuk mendukung dari apa yang mau dirancang, terkait huniannya, komersialnya, dan bagaimana hijau dapat berpengaruh aktif di rancangan. Lalu ada kebutuhan dan fungsi. Di sini ada eh, tiga fungsi utama. Pertama komersil, hunian, dan komunitas. Intinya yang komersial di lantai dasar sebagai wajah publik dan generator dari ekonomi. Lalu area hunian di lantai atas, tengah ke atas yang menyediakan kurang lebih hampir 120 unit hunian dengan akses langsung ke komersial dan ruang hijau. Lalu ada area komersil, maaf, ada area komunitas yang akan memfasilitasi interaksi sosial melalui food court, multifunction room, dan communal workspace. Nah, ini ada beberapa programming ruang dari basementnya, ground floor, lalu ada first floor, second floor, lalu ini khusus meshing untuk hunian, ada lantai 3 sampai lantai 10, dan ada rooftopnya juga. Nah, untuk meshing dikembangkan secara 6 tahap utama. Dimulai dari masa dasar yang akan mengikuti tapak, lalu dilakukan subtraction untuk membuka sisi komersial dibuka sebanyak-banyaknya. Lalu ada tahap layering untuk memberikan transisi bentuk yang lebih manusiawi untuk bisa dilihat secara nantinya nggak masif.
Lalu ada connection di mana setiap meshing akan disatukan. Lalu ada addition, penambahan terkait meshing di huniannya. Dan terakhir ada stage, yaitu eh, penyesuaian kembali ketinggian bangunan bentuknya untuk agar lebih ramah. Lalu terciptalah si zoning SIM berikut, di mana komersial ada di lantai bawah, komunitas di tengah, dan hunian di atas. Secara horizontal, tapak diatur untuk menjaga konektivitas antar blok dengan jalur pedestrian, amfiteater komunitas yang kecil di depan, dan green corridor untuk menembus tapak. Dan sirkulasi kendaraan juga ditempatkan di perimeter di sini untuk mendukung agar ruang tengah bisa bebas dari gangguan dan menjadi ruang publik aktif. Jadi nanti difokuskan ke luar-luar pojok dan akhirnya eh, bisa saling mendukung dari apa yang ingin ditujukan dari awal. Nah, ini berikut side plan-nya, di mana di komersialnya sendiri udah ada jalur, jalur sirkulasi dan terdapat tiga shaft utama, shaft untuk kebakaran di hunian dan dua shaft untuk masing-masing meshing di area komersial. Nah, dari visualisasi sendiri dapat terlihat bahwa sirkulasi terbuka dan ruang hijau ditempatkan di tengah masa. Ruang komersial berinteraksi langsung dengan area publik, menciptakan flow visual antara aktivitas jual beli dan kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di sini. Hunian di atas memiliki teras dan cross ventilation, menghadirkan keseimbangan antara privasi dan koneksi sosial. Suasana yang ingin dihadirkan itu bukan sekedar ruko baru, tapi gimana caranya adanya komunitas urban yang bisa bernafas di sini. Nah, berikut bisa dilihat secara perspektifnya, perspektif samping, perspektif belakang. eh Proyek Living Runway ini bukan sekedar revitalisasi fisik, ini saya ingin mewujudkan gimana caranya segala elemen di sini tuh bisa hidup eh, baik secara tempat ekonomi, sosial, dan ekologi bisa berjalan bersama. Sekian dan terima kasih.